Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufik serta kesehatan dan nikmat hidup hingga kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini pada sesi berbagi pemahaman dan penyebaran budaya positif di sekolah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa kita sampaikan salawat dan salam kita kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang mengucapkan kepada Bapak Ibu Wali kelas dan guru BK yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan dedikasi Bapak Ibu untuk turut serta membantu saya dalam penyelesaian tugas-tugas pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Saya yakin Bapak Ibu punya semangat yang luar biasa untuk kita bersama-sama menggerakkan dan memajukan pendidikan kita di sekolah khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Saya yakin Bapak Ibu telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid kita tumbuh dan berkembangnya, menyadari bahwa budaya positif adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengembangkan anak-anak kita dapat memiliki karakter yang kuat, yang pada saat ini haruslah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita mulai dengan pertanyaan pemantik Bapak Ibu, karena ini kaitannya dengan penerapan budaya positif kita di sekolah. Ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan 4 pertanyaan ini? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berbagi? Silakan angkat tangan Bapak Ibu. Iya, terima kasih Ibu Helda. Kita dengarkan bersama-sama tanggapan Ibu Helda untuk pertanyaan pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberikan tanggapan atas pertanyaan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Jadi menurut saya hukuman tersebut kalau saya pribadi itu tidak setuju bahwa hukuman bisa mendisiplinkan murid, karena siswa akan patuh terhadap hukuman tersebut hanya karena dia takut terhadap hukuman yang diberikan kepada siswa, tanpa mereka bisa memahami arti dan makna disiplin itu sendiri. Jadi yang seharusnya kita lakukan adalah memberikan pemahaman kepada siswa bahwa disiplin tersebut sangat penting dalam melakukan segala macam aktivitas kegiatan pembelajaran yang mana hasilnya akan memberikan dampak positif kepada siswa. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Helda, luar biasa tanggapannya. Artinya hukuman itu mungkin akan bersifat jangka pendek sementara. Artinya bila tidak ada hukuman mungkin anak tidak akan mau disiplin atau menaati peraturan tadi. Ya, terima kasih jawabannya untuk Bu Helda. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Nah, ini juga pertanyaan setuju atau tidak setuju. Silakan Bapak Ibu, ada yang berkenan? Iya, luar biasa Ibu Selvi. Ya, silakan ditanggapi. Terima kasih. Izin menanggapi pertanyaan kedua, yaitu pemberian hadiah apakah setuju atau tidak setuju bisa meningkatkan prestasi murid. Kalau menurut saya pemberian hadiah ini relatif. Kalau saya cenderung tidak setuju karena hadiah itu memberikan motivasi yang bersifat sementara. Setelah nanti hadiah dihilangkan, kemungkinan semangat belajarnya siswa juga akan menurun. Terima kasih. Iya, luar biasa Bapak Ibu, beri tepuk tangan untuk dua penangga kita dulu, Bu Helda dan Ibu Silvi. Artinya pemberian hadiah pun sifatnya sementara ya Bapak Ibu, motivasi anak itu akan hilang ketika tidak diberikan hadiah. Nah, jadi ini 2 pertanyaan. Kemudian kita masuk pertanyaan ketiga. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk pertanyaan pemantik yang ketiga. Apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah? Nah, ini tentunya juga kita perlu pemahaman. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, terima kasih Pak Misran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberi tanggapan pertanyaan
guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Menurut saya itu tidak setuju. Alasannya, guru tidak harus memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah, tetapi mereka harus mampu membimbing dan mendukung murid dalam mencari solusinya. Peran guru lebih efektif sebagai fasilitator yang membantu murid mengembangkan keterampilan pemecahkan masalah sendiri. Kolaborasi dengan konselor dan orang tua juga penting untuk menangani masalah murid secara komprehensif. Terima kasih. Iya, luar biasa Pak Misra, sangat bagus jawabannya, kita beri tepuk tangan. Artinya setiap masalah jangan selalu dibantu anak muridnya, kita berikan juga mereka kemampuan untuk berkembang dan bisa memecahkan sendiri masalahnya. Kalau selalu kita bantu, mungkin anak akan ketergantungan dengan gurunya. Ya, luar biasa jawaban Pak Misra. Kita lanjut yang pertanyaan terakhir. Apakah guru berperan sebagai teman bagi murid? Setuju atau tidak setuju? Kembali saya tawarkan kepada Bapak Ibu yang berkenan. Iya, terima kasih Ibu Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk memberikan tanggapan saya terhadap pertanyaan setuju atau tidak guru berperan sebagai teman bagi murid. Saya setuju saja kalau guru berperan sebagai teman bagi murid, tapi tentunya ada batasan-batasan. Mungkin kalau guru bertindak sebagai teman bagi murid, jika beliau dapat memberikan motivasi atau memberikan pengalaman-pengalaman yang lebih baik untuk murid itu akan lebih baik. Tapi tentunya harus ada batasan bagaimana kedekatan, katakanlah kedekatan guru dengan murid tersebut, katakanlah keakraban misalnya. Bisa saja terjadi di sekolah ada guru yang terlalu akrab dengan muridnya. Kalau yang begitu saya mungkin dapat dikatakan tidak setuju. Karena apa? Karena saya menganggap keakraban guru dan murid itu bisa mengakibatkan kurang respect si murid dengan guru, karena dia menganggap ini temanku nih, ya. Walaupun misalnya dia berteman di luar, nah dihindari istilahnya guru itu memberi batasan jangan sampai pertemanan dia di luar dengan murid itu dibawa ke sekolah, atau lagi misalnya khususnya misalnya di dalam kelas. Nah, jadi kedekatan itu atau keakraban itu juga bisa memberikan siswa lain kecemburuan lah katakan ya. Nah, kemudian untuk kedepannya juga kalau saya melihat dalam pada saat guru memberikan penilaian itu bisa menyebabkan timbulnya subjektivitas terhadap siswa itu, ya. Padahal kita mungkin sebagai guru bisa merasakan, oh ini akrab dengan kita ini, walaupun misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai, tapi karena kita terlalu dekat dengan murid itu bisa menyebabkan timbulnya subjektivitas. Jadi begitu. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas jawabannya yang sangat mencerahkan bagi kita. Tentunya ada saat-saat tertentu kita bisa menjadi teman, tapi ada juga saat tertentu kita bisa melepaskan hubungan yang mungkin terlalu dekat. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah punya pengalaman yang luar biasa kapan bisa menjadi teman dan kapan bisa menjadi guru dan murid, layaknya hubungan yang profesional. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan pemantik ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita kenal dengan apa itu budaya positif Bapak Ibu. Nah, kita tahu ya, Bapak Ibu, kita masuk ke materi intinya, apa itu budaya positif. Di sini saya tuliskan budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kita tahu bahwa tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, tentunya dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan yang baik, Bapak Ibu. Nah, proses pembiasaan itulah yang kita sebut dengan budaya.
Nah, kemudian agar terbentuk murid yang berkarakter dan unggul, maka sekolah harus membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, seperti yang tertulis tadi bahwa budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang kita yakini di sekolah. Nah, kita tahu Bapak Ibu, nilai-nilai atau keyakinan yang kita sepakati di sekolah itu hendaknya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang diterapkan di sekolah seharusnya menjadi suatu kebiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Nah, kalau selama ini mungkin kita melihat anak didik kita berperilaku sesuai harapan kita, mungkin karena terpaksa ingin mematuhi peraturan sekolah, tidak nyaman dengan guru. Nah, tanpa dia sadari bahwa itu adalah kebutuhannya dia sendiri. Nah, itu yang akan kita arahkan ke arah sana. Adanya motivasi dalam diri anak tanpa terpaksa untuk mengikuti peraturan atau keyakinan kelas kita. Nah, budaya positif di sekolah ini Bapak Ibu itu adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, merasa dihargai dan merasa didengarkan. Nah, sehingga terjadi kolaborasi, saling menghargai dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Ini Bapak Ibu kaitannya dengan makna budaya positif. Nah, konsep-konsep inti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Bapak Ibu ada 6, mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, insya Allah ini akan selesai di akhir nanti, kalau kurang lebih dari 60 menit bisa kita selesaikan. Next. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu kegiatan. Nanti dipraktikkan sendiri di luar kegiatan ini Bapak Ibu. Judulnya adalah cobalah buka. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu dilakukan secara berpasangan. Saya contohkan misalnya Pak Taufik dengan Pak Misran. Nah, Pak Taufik sebagai A, Pak Misran yang B. Nah, Pak Taufik saya mintakan nanti membayangkan ada satu benda yang paling berharga menurut Pak Taufik. Bisa benda, bisa keluarga, apapun yang menurut Pak Taufik itu paling berharga dalam hidup Pak Taufik, dan itu digenggam di salah satu tangan. Nah, ketika ini digenggam benda yang berharga tadi, maka tugas Pak Misran itu adalah mencoba membuka kepalan dari tangan Pak Taufik. Bisa dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, boleh juga agar Pak Taufik mau membuka kepalan tangan tadi. Nah, kemudian di situ peran Pak Taufik bisa terjadi dua. Bisa mempertahankan tanpa membuka, atau mungkin luluh dengan rayuannya Pak Misran. Misalnya dirayu dengan nilai yang tinggi, misalnya ya, atau uang yang banyak. Nah, ini yang benda berharga tadi ya sudah dilepaskan saja. Nah, ini maksudnya ini apa Bapak Ibu? Kita akan melakukan perubahan berpikir kita Bapak Ibu. Anak itu tanpa dibuat peraturan dia bisa berperilaku yang sesuai kehendak kita. Nah, ini maksudnya dari kegiatan ini. Tanpa kita beri tawaran nilai yang tinggi, tanpa kita beri hadiah dan lain sebagainya. Nah, ini maksudnya arah dari kegiatan itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya itu nanti silakan dipraktekkan sendiri. Nah, Bapak Ibu, terkait dari yang ini ada dua pilihan. Nah, Pak Taufik bisa membuka kepala tangan tergoda dengan rayuan atau diintimidasi tadi, atau bisa juga Pak Taufik akan merasa ini sangat berharga bendanya, tidak mau membuka sama sekali. Nah, jadi dalam pertanyaan ketiga, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, tentunya Bapak Ibu, kendalinya ada di siapa? Ada di Bapak Taufik, betul sekali Pak Rafi. Jadi kita sendirilah yang punya kontrol atas diri kita sendiri. Demikian pula murid Bapak Ibu. Murid ketika dia punya kontrol, tidak ingin mematuhi peraturan kita, maka rayuan seperti apapun mungkin tidak akan laku bagi anak. Nah, jadi Bapak Ibu, tugas kita lah untuk memahami kebutuhan murid. Bagaimana dia bisa membuka atau menutup kepala tadi atas dasar keinginannya sendiri, bukan tanpa paksaan kita. Jadi ketika kita paksa dengan nilai, kita paksa dengan rayuan, maka itu sudah bukan lagi kontrol. Nah, sudah di bawah aturan di bawah perintah kita. Nah, itu yang tidak diharapkan Bapak Ibu dalam pendidikan atau penerapan budaya positif ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Iya, nah jadi perubahan budaya positif Bapak Ibu kita awali dengan perubahan berpikir yang disebut dengan perubahan paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Di sini ada salah satu ahli
Dr. William Glasser dalam bukunya Control Theory atau Choice Theory mengungkapkan ada 4 pernyataan bahwasanya yang berkaitan dengan kontrol tadi ada 4 hal. 1, ilusi guru mengontrol murid. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid Bapak Ibu yang untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Artinya ketika murid mau kita suruh, berarti dia memang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ini Bapak Ibu ya, jadi kita pahami dahulu bahwa kita tidak dapat memaksa murid. Kalaupun dia ingin bekerja atau melakukan sesuatu karena dia menginginkan dirinya dikontrol. Artinya bukan kehendak dia untuk mematuhi itu. Kemudian yang kedua, pernyataan dari Dr. William Glasser ini bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Penguatan positif atau bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Nah, jadi kita kadang membujuk murid sebagai upaya untuk mempengaruhi mereka bisa melakukan perbuatan yang kita harapkan. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian berikutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini maksudnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Nah, ini juga katanya menuju pada identitas gagal. Jadi kita menganggap siswa kita tidak mampu kalau tidak kita kritik dan muncul rasa bersalah dalam dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus. Nah, jadi ini menurut teori kontrol bahwasanya kita hindarkan adanya kritik dan memojokkan siswa sehingga siswa itu hendaknya muncul inisiatif dalam dirinya. Kemudian terakhir Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi ini Bapak Ibu, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Nah, jadi ini harapannya Bapak Ibu ada perubahan berpikir dalam diri kita, bahwasanya melakukan bujukan, kritik, dan memaksa tadi itu bukanlah hal yang baik untuk kita terapkan dalam budaya positif. Nah, ini ada tabel Bapak Ibu, kita berharap bisa merubah pemikiran kita tentang paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau selama ini kita berpikir bahwa kebutuhan murid itu sama, maka kita harus berubah bahwa kebutuhan murid itu menurut teori kontrol berbeda. Kita harus bisa membaca atau mengidentifikasi kebutuhan siswa. Kenapa misalnya si A terlambat, si B tidak? Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin di rumahnya si A makanan sudah terpenuhi, mungkin layanan dari orang tuanya bagus setiap sekolah, tapi si B mungkin ada kebutuhan bertahan hidup yang tidak terpenuhi. Makan pun tidak sempat, mungkin ya uang saku tidak ada, mungkin dia malas untuk sekolah. Nah, pada saat itulah kita menjalankan teori kontrol ini Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa yang awalnya tadi yang misalnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda katakan di teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi kontrol itu datang dari diri sendiri Bapak Ibu. Ya, berikutnya adalah disiplin positif. Ini tadi konsep untuk mencapai budaya positif kita awali dengan disiplin. Kalau dulu mungkin kita tahunya dengan istilah disiplin Bapak Ibu ya. Ternyata disiplin itu ada negatif, ada positifnya. Nah, sekarang kita tekankan kepada disiplin positif. Adalah salah satu cara menerapkan tiga inilah Bapak Ibu yang akan kita tularkan ke anak murid. Kita tidak bisa memberikan ilmu motivasi yang seperti ini kalau bukan dari diri kita dahulu. Kita mencontohkan anak jangan terlambat, anak ini kerjakan tepat waktu, tapi kalau kita tidak mencontohkan pun rasanya rasa bertolak belakang dengan nurani kita. Maka budaya positif ini menurut saya itu lebih baik diawali dari diri kita sendiri sebelum kita awali ke anak. Berikutnya lepas dulu.
Ya,